Jadi kalau ada yang bilang di Indonesia itu tidak ada yang istimewa selain martabak, tidak. Di Indonesia itu semua orang istimewa. Ki Hajar mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Jadi tuntunan ya berarti pendidikan itu sebenarnya nuntun. Kan banyak orang menganggap pendidikan itu ngisi, tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun. Kayak kita nuntun anak kecil itu loh, potensi berjalan ada di anaknya. Kita hanya nuntun biar dia bisa tegak, bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan. Dia sebenarnya sudah punya potensi, sudah punya kemampuan untuk jalan. Kita hanya ngawal, makanya istilahnya nuntun. Sehingga menurut Ki Hajar, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu nuntun, membangkitkan potensi anak sehingga dia jadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Jadi hakikatnya pendidikan ini, kalian ini kan semuanya sedang menjalani pendidikan. Maka pertama-tama perhatikanlah potensimu, kemampuanmu. Makanya sering-sering saya panas-panasi, saya provokasi, mbok kamu kenali dirimu, mbok kamu investigasi dirimu, kamu muhasabah. Itu dalam rangka apa? Kenali potensimu. Tidak ada manusia yang tidak berguna. Kemungkinan kalau kamu merasa, Pak saya ini gunanya apa, atau Pak saya itu rasanya kok opo-opo ndak iso, mungkin kamu kurang jeli membaca potensimu, sehingga potensinya ndak bangkit-bangkit, ndak keluar-keluar. Ya kalau dalam dunia pendidikan butuh guru yang bisa nuntun, yang bisa membangkitkan, mengembangkan potensimu, sehingga kamu jadi manusia yang utuh, selamat, bahagia. Kenapa bahagia? Ya kalau hidupmu selaras dengan jiwamu, dengan bakatmu, dengan potensimu, kamu kan senang, bahagia. Passionmu kalau bahasanya hari ini. Jadi yo gambarannya kalau kayak kalian misalnya bakatnya apa tapi kuliahnya ngambil jurusan apa. Mungkin kamu bakatmu itu agama, kamu kalau hafalan Quran, kalau disuruh doa, kalau disuruh itu nyaman, senangnya luar biasa. Tapi terus kamu ngambil jurusannya keliru. Misalnya jurusan apa yang tidak nyambung sama agama. Itu kan kamu tersiksa di jurusanmu. Mungkin kamu bisa lulus karena kamu pinter, IP kamu tinggi, tapi kamu tidak penuh nanti. Ada yang tersingkirkan, justru potensi utamamu. Nah, seorang guru itu yang unggulan biasanya bisa melihat, oh anak ini pinternya di mana, bakatnya di mana. Kalian besok juga gitu, kalau jadi guru atau jadi orang tua, perhatikan anak-anakmu, perhatikan murid-muridmu. Saya bilang tadi, tidak ada manusia yang tidak berguna, tidak ada anak yang tidak berpotensi. Semuanya berpotensi, tinggal ketemu atau tidak ketemu. Kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya itu apa toh Pak? Tidak ngerti apa-apa, saya itu tidak bisa apa-apa, belum ketemu saja. Kok sampai besok-besok belum ketemu, ya berarti kamu kurang jeli membaca dirimu. Baca lagi. Setiap orang istimewa. Tidak ada yang tidak istimewa. Jadi kalau ada yang bilang di Indonesia itu tidak ada yang istimewa selain martabak, tidak. Di Indonesia itu semua orang istimewa. Hanya saja mungkin kamu belum ketemu.
Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Kita hidup hanya sekali. Masa hidup hanya sekali aja tidak ketemu potensi unggulanmu yang dititipkan oleh Allah. Oke, jadi itulah hakikat pendidikan menurut Ki Hajar. Nah, itu kalimat dari beliau. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya alamnya, punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi kalian meskipun kuliah di kampus yang sama, di jurusan yang sama, ketemu dosen yang sama, kos-kosannya juga sama, tapi nanti jalanmu pasti beda-beda sesuai kodratmu masing-masing. Berarti apa? Pendidik itu mengarahkan, merawat, menuntun, menumbuhkan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi itu hakikat pendidikan. Oke, sekarang tujuannya 3, Tri Rahayu. Kenapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan? Mbok ya sudah, orang punya bakat sendiri-sendiri, biar jalan sendiri-sendiri. Ndak harus diopeni serius, karena pendidikan itu nanti menghasilkan 3 guna yang luar biasa. Yang pertama, hamemayu hayuning sariro. Yang kedua, hamemayu hayuning bangsa. Yang ketiga, hamemayu hayuning bawana. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Kalau makna letterletnya, hamemayu itu yang mempercantik. Jadi pendidikan itu membuat dirimu terjamin. Hamemayu hayuning sariro, membuat bangsamu terjamin lestari, membuat alam semesta ini langgeng, tertib. Jadi hamemayu hayuning sariro, hamemayu hayuning bangsa, hamemayu hayuning bawana. Ini level. Pertama-tama dirimu sendiri harus beres. Kalau dirimu beres, banyak orang masing-masing dirinya beres, bangsa kita juga beres. Kalau bangsa-bangsa semua beres, alam semesta juga beres. Jadi pendidikan itu membuat kita beres. Dengan pendidikan, ya pendidikan itu kan muatannya ilmu. Dengan ilmu kan segalanya bisa berkualitas, bisa meningkat. Maka kenapa harus ada pendidikan? Ya demi diri kita, demi bangsa kita, demi kehidupan kita di alam semesta ini. Jadi pendidikan adalah kuncinya peradaban. Kalau kita ingin maju, ya pendidikan jalannya. Kalau kita ingin sukses, ya pendidikan. Kalau kita ingin bahagia, ya pendidikan. Kalau kita ingin hidup nyaman, ya pendidikan. Jadi tidak boleh kita menyepelekan pendidikan, karena kuncinya hidup ternyata adanya di pendidikan. Jadi menurut Ki Hajar, pendidikan berguna untuk hamemayu hayuning sariro. Dirimu itu indah, maka lestarikan keindahannya. Hamemayu hayuning bangsa. Bangsa kita itu indah, maka kita lestarikan keindahannya. Hamemayu hayuning bawana. Alam semesta ini indah, kita lestarikan, kita percantik lagi keindahannya. Jalannya apa? Pendidikan.
Ini filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Terus dasarnya apa? Oh, ini populer sekali. Dulu kamu SD, topimu kan ada tulisannya itu. Ini dari Ki Hajar Dewantara yang jadi semboyan dunia pendidikan di Indonesia. Jadi pendidikan itu dasarnya 3, namanya Triloka. Kita yang ada di dunia pendidikan, perhatikan ini khususnya para pendidik. Ing ngarsa sum tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Wis apal kita. Jadi kalau kalian berposisi di depan harus memberi contoh. Public figure harus memberi contoh. Kalian punya anak buah harus memberi contoh. Jadi yang ada di depan harus memberi contoh. Berarti kalian harus jadi yang baik, jadi teladan. Ada kelebihan apapun yang kalian miliki di antara temanmu, di antara lingkunganmu, berarti kalian sedang ing ngarsa. Tugasmu apa? Sum tulodo. Kalian dilihat orang, kalian diikuti orang, maka beri contoh yang baik. Jadi ini kamu ingat-ingat besok kalau kalian jadi apapun, punya jabatan apapun, berarti kalian sedang ing ngarsa, kalian sedang di depan. Berarti tugasmu apa? Sum tulodo. Berilah contoh yang baik. Ya kayak saya ini kan sedang di depan, kalian lihat saya semua, itu ya mau ndak mau saya harus sum tulodo, memberi contoh. Kalau boleh saya nggak pakai baju resmi gini, sarungan wae, kaosan kelekaran mungkin santai ya. Ini ya ndak enak. Kenapa? Kalian nyontoh aku nanti. Jadi harus sum tulodo. Kamu di depan adikmu di rumah juga harus sum tulodo, karena kamu ada kelebihan di depan adikmu, kamu di depan dia. Oke. Nah, yang kedua, ing madya. Ing madya itu di tengah jalan, di tengah-tengah posisinya, sedang bareng-bareng. Yang dilakukan apa? Mangun karsa, membangun kreativitas. Jadi kalau kalian ada di tengah berarti berposisi sedang bersama, sejajar dengan yang lain. Kamu sama temenmu di kelas itu kan sedang bersama, sedang bareng-bareng. Yang harus kamu lakukan apa? Mangun karso, kreatif lah. Bikin inisiatif-inisiatif, lahirkan hal-hal yang baru, yang produktif. Itu namanya ing madya mangun karso. Ketika kalian ikut ngaji ini, sesama yang ikut ngaji kan ini bareng-bareng. Ya bikin inisiatif-inisiatif bersama. Kamu kok duduknya di situ dapat sendenan terus misalnya. Gimana caranya biar kita bisa giliran dapat sendenan misalnya. Nah, itu kreativitas di tengah-tengah. Kuncinya kemajuan itu kan ada di tengah-tengah. Ketika orang membangun kreativitas. Jadi kalau kalian sedang di tengah medan perjuangan, kreatiflah. Kalian bersama-sama temanmu senasib seperjuangan, kreatiflah. Yang terakhir, ini yang dijadikan semboyan, tutwuri handayani. Ini untuk para pendidik khususnya, perhatikan tutwuri handayani. Tadi saya bilang pendidikan itu nuntun. Berarti apa? Mengikuti anak didik. Nuntun itu kan di belakang mesti. Paling tidak di samping tapi kan agak ke belakang. Nek nuntun di depan itu namanya nyeret. Ya, nuntun itu pasti di belakangnya. Kayak adikmu yang baru bisa jalan, itu kan kamu nonton, kamu pegang tangannya dua, kamu ajak berdiri, dia jalan di depanmu bukan di belakangmu. Kalau di belakangmu nanti kamu nyeret adikmu. Nah,
Itu namanya tutwuri. Mendidik itu momong, tutwuri. Yang dilakukan apa kalau kalian sedang di belakang? Handayani. Handayani itu memberdayakan, menguatkan, mendukung. Jadi kalau kalian sedang ada di belakang, kuatkan dia, dukung dia, berdayakan dia, biarkan potensi-potensinya yang bagus keluar. Jadi jangan didikte, jangan dimarah-marahi, apalagi diisi dengan yang jelek-jelek. Biarkan dia mandiri, ikuti dari belakang, berdayakan dia, dukung dia. Nah, itu namanya tutwuri handayani. Jadi pendidikan ini kalau ingin sukses, yang di depan memberi contoh, yang di tengah kreatif, produktif, dan yang di belakang mendukung. Kalau dalam struktur pendidikan ya berarti yang di belakang itu bisa guru, bisa kampusnya, bisa pemerintahnya. Harus tutwuri handayani. Oke. Jadi itu 3 dasar kerja seorang pendidik, 3 semboyan pendidikan yang namanya triloka. Jadi kalian jeli membaca posisimu ada di mana. Kok kebetulan di depan, ya beri contoh yang baik. Kok ya jadi penuntun, jadi guru, jadi pengajar, ya berdayakan, handayani. Jadi pendukung yang di belakang yang menguatkan, itu namanya tutwuri handayani. Jadi kalau tadi tujuannya tadi adalah Tri Rahayu, dasarnya triloka.